Hi there Real Food Fam, welcome back to Realcast Ramadan bersama 12 Agents of Kindness. Dari kali ini, salah satu 12 Agents of Kindness kita, ini sih gokil menurut aku. Karena beliau asik, adalah seorang penggiat sosial. Jadi inilah dia, langsung kita sambut Kak Valencia Mikeranda. Hai Kak Valen. Hai Kak Yuki, senang banget. Masa aku dipanggil kakak? Aku panggil Yuki aja. Oh, Yuki aja, oke. Iya. Apa kabarnya? Baik. Gimana thank you bulan banget. Ramadan ini? Aduh, senang banget bisa jadi bagian dari keluarga besar Real Food Family. Ya. Yay! Very nice. And anyway, aku manggilnya apa ya enaknya? Karena tiga-tiganya namanya bisa dipanggil nih. Kak Valen bisa, Kak Mika bisa, Kak Randa juga bisa nih. Kalau di Rumah Harapan, aku biasa dipanggil sama anak-anak Kak Valen. Kak Valen, Ya, oke. Jadi biar lebih dekat sama anak-anak, jadi dipanggilnya Kak Valen. Kak Valen ya, oke. So hari ini aku bakal manggil Kak Valen, Iya, Kak Valen ya. boleh. Asik. Nah Kak Valen ini kan selain menjadi penggiat sosial dan the woman behind Rumah Harapan Indonesia dan juga Blood for Life. Nah sebenarnya di luar itu semua ya, itu kan apa ya, kedua hal itu tuh benar sangat mulia banget ya, kayak you really care about other people needs, you know. Tapi di luar itu semua sebenarnya Valencia Mikeranda itu siapa sih? Apa ya? Aku sampai lupa, jadi Sampai lupa. lupa diri. Waduh, jangan dong. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, aku Ya. just like an ordinary woman gitu, with an extraordinary dream. Karena aku pengen banget bisa bisa membawa dampak buat Indonesia. Jadi kalau sehari-hari ya aku kayak perempuan lain yang jadi ibu rumah tangga biasa di rumah, aktivitasnya ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin diri. Nggak lupa untuk mengurus diri. Harus, karena Tetap ya. mengurus tuh dalam arti menguruskan badan. Oh, lebih ke sehat dan bugar. Ya, karena kan kita harus sehat ya, karena Betul. untuk bisa nolongin orang lain, kita harus menolong diri kita sendiri dulu, harus sehat dulu, Oke, I baru see. bisa nolongin orang. Jadi ya Valencia Mikeranda itu ya seperti ini, just an ordinary woman dengan segala aktivitas yang sama seperti perempuan-perempuan yang lain, keluarga dan tentu saja diri sendiri. Diri sendiri juga nggak lupa ya. Tapi awalnya yang lebih dulu ada tuh yang mana dulu tuh Kak? Blood for Life atau Rumah Harapan Indonesia? Blood for Life dulu. Blood for Life dulu. Iya, jadi Blood for Life itu hadir karena kebetulan mamaku kan kanker gagal ginjal, jadi cuci darah 2 hari sekali. Cari darah di Indonesia itu kan susah banget. Dulu tahun 2009, kebutuhan darah di Indonesia ini 4,5 juta kantong per tahun. Sementara yang terpenuhi baru 1 juta kantong. Jadi ada 3,5 juta orang yang harus meninggal karena nggak dapat donor. Dan nggak ada orang yang tahu itu, sehingga aku ngerasa I have to do something gitu. Gimana caranya memberitahu ke seluruh dunia, terutama Indonesia, bahwa ini ada defisit donor darah nih. Jadi yuk kita sama-sama, karena kan darahnya kita terima dari Tuhan gratis. Benar. Allah kasih kita gratis, masa kita nggak mau berbagi dengan orang lain gitu. Jadi aku pakailah sosial mediaku untuk mengedukasi orang untuk mau berbagi lewat Blood for Life. Jadi kita nggak harus kaya, nggak harus punya uang dulu untuk bisa berbagi. Melalui Blood for Life, melalui PMI, melalui donor darah, kita bisa berbagi buat orang lain. Iya benar ya, Gitu. karena udah ada di dalam badan kita Iya, ya. gitu. Oh my god, that's really nice. Terus akhirnya setelah berjalan Blood for Life baru ngeluarin. Jadi dari Blood for Life, terus aku diundang ke Amerika untuk sharing tentang bagaimana aku bikin kegiatan sosial ini di Indonesia tanpa karyawan, tanpa dana, tanpa kantor, tapi bisa hadir di 22 kota di seluruh Indonesia. Jadi kayak I'm using social media for social good gitu. Yeah. Nah di sana, pulang dari sana, di sana tuh aku di-treat luar biasa gitu. Aku Di-appreciate banget ya. Appreciate banget. Sementara di Indonesia kayak orang belum kenal kan. Yeah. Nah aku ngerasa aku belum melakukan apa-apa, tapi aku sudah di-appreciate sedemikian baiknya. Jadi aku bilang, kalau aku pulang nanti ke Indonesia, aku mau bikin sesuatu yang lebih
yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah aku pulang, aku bingung mau ngapain Kak waktu itu. Pertama-tama aku ke rumah sakit, terus aku lihat orang-orang yang tidur di selasar-selasar rumah sakit, aku nggak tega gitu. Aku bilang kalau ada kelebihan rezeki aku pengen banget bikin rumah singgah buat mereka gitu. Dan akhirnya tahun 2014, alhamdulillah aku bisa bikin rumah harapan di Tebet awalnya dengan modal uang 1 juta rupiah. 1 juta doang karena aku nggak punya uang. Aku bilang sama yang punya rumah, boleh nggak Bu, saya punya uang 1 juta tapi insya Allah saya cicil gitu. Terus ibunya bilang, ya wes enggak apa-apa, tapi kalau enggak lunas saya enggak balikin ya duitnya. Saya mikir, aduh kalau saya cuma bisa bayar 30 juta, terus enggak lunas, ya gimana ya? Udah 30 juta hilang, saya enggak nolongin duit orang. gede banget gitu. Kan, iya gitu. benar. Duit dari mana? Aku nggak kerja kan waktu itu. Cuman aku mikir, setiap niat baik itu pasti dibukain jalan sama Allah gitu. Jadi akhirnya dengan modal uang 1 juta plus niat yang tulus sama nekat juga, aku bayarlah itu. Dilalah kok pekerjaan demi pekerjaan datang, penghargaan demi penghargaan datang, dan it all comes with money gitu. Jadi semua uang itu aku pikir ini cuma titipan Allah yang sebenarnya ditujukan buat anak-anak ini. Akhirnya aku pakai buat bayar sewa rumah itu dan akhirnya lunas 100 juta. Dan kami mulai melayani 1 anak di Rumah Harapan Indonesia tahun 2014. Anak kanker yang udah nggak ada harapan lagi, sampai akhirnya dokter bilang udah nggak mungkin sembuh, tapi melalui pendampingan, kasih sayang, nanti aku ceritain lebih panjang lagi, tapi intinya dengan kita mendampingi anak ini, akhirnya anak ini bisa sembuh. So we see miracle happen itu melalui anak ini, dan kita ngerasa kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus bawa ini perjuangannya masih panjang nih. Jadi aku bawalah ke beberapa kota. Sekarang sudah ada di 5 kota. Udah ada 5 kota, 5 kota besar Indonesia? Iya, di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Itu sih udah di mana-mana banget itu ya berarti ya. Wow, amazing. Tapi dari semua anak asuh nih, anak-anak asuh ada berapa total sekarang di Rumah Harapan Indonesia? Total yang pernah singgah di Rumah Harapan Indonesia dan sudah menjadi keluarga kami itu totalnya di 1.174 anak. Mak, 1.000? Iya. 1.700? 1.174 anak di seluruh Indonesia sudah. Itu berarti orang-orang yang membutuhkan sakit keras. Iya, jadi mereka tuh adalah tempat singgah gitu ya. Anak-anak yang sakit keras, yang tidak punya uang, tempat tinggal, tidak punya keluarga, mereka datang ke kota-kota besar dan harus berobat. Dan di Rumah Harapan Indonesia kita melayani mereka, semua kebutuhannya kita penuhi, karena kan nolongin orang nggak boleh setengah-setengah. Allah aja udah kasih kita berkat nggak setengah-setengah. Jadi kita juga kasih ke mereka tuh nggak setengah-setengah. Semua yang mereka butuhkan kita penuhi, mulai dari pampers, tempat tinggal, obat-obatan, transportasi, alat kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS itu kita beliin juga. Bahkan ketika mereka meninggal sekalipun, karena kan mereka dari daerah ya. Jadi biaya pemulangan kargo jenazahnya itu juga kita biayain sampai ke kampungnya. Wow, dan itu dari donatur-donatur ya? Iya, dan donatur-donatur Rumah Harapan Indonesia kebetulan mungkin mereka merasa yakin menitipkan amanah ke Rumah Harapan Indonesia, karena di Rumah Harapan Indonesia semua laporan keuangannya kita posting di website. Jadi di website, di Instagram, di semua sosial media kita posting, sehingga tidak ada keraguan buat donatur untuk menitipkan amanahnya. Betul-betul. Wow, this is amazing. Karena maksudnya jadi setransparan mungkin antara yayasan dan juga yang ingin berdonasi gitu ya. Dan orang yang membutuhkan juga tahu gitu ya berapa-berapanya. Nah, tapi dari semua banyaknya anak-anak yang ada di Rumah Harapan Indonesia tuh ya 1.100-an, boleh ceritain nggak sih salah satu cerita yang paling yang paling diingat, paling melekat karena benar mungkin sentimental kah, atau mungkin memberi dampak gimana gitu ke Kak Valen? Banyak banget cerita adik-adik di Rumah Harapan Indonesia ini yang benar-benar menyentuh hati kita gitu. Kita semua yang ada di Rumah Harapan Indonesia ya.
yang Seperti membuat apa tuh, yang kita mana tuh ngerasa kayak kita nggak nolongin mereka, actually mereka yang menolong kita. We feel good by doing good things kan, kita ngerasa bahagia banget bisa melihat mereka gitu. Ada salah satu anak nih ceritanya. Oke. Anak ini kebetulan kita ambil yang tadi aku bilang, pertama kali kita nolongin satu anak namanya Tias gitu. Tias itu sudah mati rasa dari sini sampai bawah. Oke. Karena dia mati rasa, jadi dia nggak pernah ngerasain kalau tubuhnya tuh seringkali dimakan tikus. Karena udah mati rasa. Jadi itu benar-benar udah menderita banget, bangun pagi-pagi kadang-kadang tahu-tahu dilihat di samping daging pahanya udah somplak-somplak dimakan tikus. Jadi itu tuh kasihan banget. Terus akhirnya mamanya bilang, "Kak, tolong Kak, ini diambil aja, dibantuin karena kami udah nggak sanggup lagi gitu." Ini di kediamannya Di rumahnya Tias. di sini. Jadi di Grogol. Akhirnya kami ambil, kami bawa ke Rumah Harapan dan kita bawa ke dokter. Pas diperiksa di dokter, dokter bilang, ini hasil PET scan-nya seluruh sel-sel kanker sudah metastasis di seluruh tubuhnya, udah nggak mungkin sembuh lagi. Jadi gimana dok? Ya udah seneng-senengin aja katanya. Aduh kita mikir, aduh ini kayak kita tuh kayak ibaratnya kayak mau menghadapi pesawat yang bakalan jatuh. Tugas kita adalah mendaratkan pesawat ini dengan tenang gitu. Gimana caranya? Ya udah kami mulai bawa dia ke salon, bikin dia happy, pokoknya bikin dia seneng-seneng gitu. Terus kita tanya mau kemana kamu? Aku pengen ketemu sama Tyson aku bilang. Mike Tyson. Ternyata bukan, itu Tyson yang suaminya Melanie Ricardo. Oh gitu, oh dia ngefans sama Tysonnya Kak Karena Melanie. lucu, Oh my sama God. lucu terus sama ini apa bisa bahasa Inggris. Dia pengen banget jadi guru bahasa Inggris. Akhirnya dipertemukanlah mereka dating with Tyson di Pulau Kayangan dan dia so happy, dia seneng banget dia pulang. Dia bilang, "Kak, aku kayaknya kalau mati sekarang nggak apa-apa, nanti pasti aku masuk surga." Hah, kenapa? Karena aku udah ketemu Bebeb, dia bilang gitu. Oh, so sweet banget. Terus kita juga mengajarkan dia untuk dekat sama Allah gitu. Jadi kita Kayak ngajarin gimana dia. tuh? Dia kan nggak pernah diajarkan caranya sholat seperti apa tuh dia nggak tahu. Jadi kita ngajarin, nanti nih kamu kan bakalan meninggal itu dek, cuman pindah tempat dari Rumah Harapan ke surga. Surga itu indah banget, lebih indah dari Rumah Harapan. Terus dia kayak, wah bagus banget ya Kak. Iya. Terus akhirnya kita ajarin, tapi kalau kamu mau ketemu Allah harus belajar sholat dulu, karena kalau nggak pernah sholat Allah nanti nggak kenal sama kamu. Oh iya ya. Terus akhirnya dia setiap hari dari awalnya dia belajar sendiri, lama-lama besok-besok pas ini volunteer lagi kumpul-kumpul, dia ngesot ke kamar mandi karena dia udah nggak bisa jalan kan. Dia ngesot ke kamar mandi, ngambil air wudhu sendiri, terus dia ngesot lagi keluar, terus dia dengan tubuhnya yang udah mati rasa setengah, dia paksain, dia guling terus pasang pampersnya sendiri, terus dia pasang mukena dan dia sholat. Nah ada volunteer aku yang anaknya tuh nakal, tatoan, gak pernah sholat, pokoknya dia nggak ngerasa penting gitu, sholat itu penting. Begitu melihat itu dia langsung, dia bengong, nggak bisa ngomong, terus akhirnya dia noleh ke belakang, terus dia nangis gitu. Aku bilang, kenapa lu? Dia bilang, "Kak, aku lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi aku nggak pernah sholat, aku malu sama dia gitu." Terus habis itu dia peluk aku, terus dia bilang gini, "Mulai sekarang aku janji, pokoknya mulai sekarang aku mau sholat." Dan sampai sekarang anak itu jadi anak yang sangat religius banget. Itu luar biasa banget, dan itu yang membuat kami ngerasa bahwa sebenarnya kita nggak nolongin anak itu. Anak itulah yang menolong kita, karena jadi kita merasa hidup kita jauh lebih berharga, jauh lebih berarti, dan ada hati yang kesentuh yang akhirnya kemudian membuat beberapa teman kita akhirnya jadi bisa mengingat lagi untuk dekat sama yang di atas. Iya bener, karena kita biasa banget. Iya betul, karena kan kalau menurut aku semuanya juga mengajarkan kebaikan gitu kan. Kakak butuh tisu? Enggak, oke. Karena aku dari tadi kayak Iki stay cool, tahan, Iki stay cool. Tapi kalau boleh tahu kabarnya Tias gimana Kak sekarang? Sekarang Tias sudah, jadi waktu singkat cerita nih, setelah kami mendampingi 8 bulan, waktu yang ditentukan sama dokter, anak ini bakalan nggak ada.
Kami bawa lagi ke rumah sakit dan di PET scan lagi. Waktu itu beratnya sudah 31 kilo, kita pikir bengkak-bengkak gitu. Karena mau meninggal. Dari tadinya 15 kilo, iya. 15 kilo doang. Terus kita bawa ternyata udah 31 kilo, kita pikir bengkak-bengkak gitu. Terus di PET scan, dokter sampai shaking tangannya, dia tanya, kalian apain anak ini? Waduh, kita juga takut kan. Nggak tahu dok, kita nggak apa-apain, emang kenapa? Lihat aja sendiri. Begitu kita lihat hasilnya, seluruh sel-sel kankernya bersih. Sama sekali nggak ada sel-sel kanker sedikit pun di tubuhnya. Jadi udah bersih kok. So benar-benar miracle happen for those who believe. Yes, sembuh. Oh my God. Sembuh kan? Oh my God. Iya, sembuh. Jadi anak ini akhirnya karena dia sudah sembuh, tadinya dia nggak mau diamputasi. Dia bilang, Kak, aku nggak mau, aku maunya kalau meninggal ketemu Allah utuh. Tapi karena dia tahu bahwa sekarang dia sudah sembuh, akhirnya dia mau diamputasi. Kedua kakinya sekarang sudah diamputasi, usianya sekarang sudah 18 tahun, sudah sembuh. Oh my God, 18 tahun. Awalnya Dan pas join umur berapa? 10 tahun. Jadi sekarang sudah lepas dari pendampingan kami karena udah bukan anak-anak lagi. Dan dia sekarang sempat didampingi oleh beberapa komunitas lain, dikirimin guru untuk ngajarin dia bahasa Inggris supaya kelak dia bisa jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ya. Oh, gemes banget Tias. Tias nih sama Kakak Valen di sini. Ya sudah luar biasa banget sekarang. Amazing. Oh my God, semoga impiannya jadi guru bahasa Inggris terpenuhi dan terwujud. Amin. Karena menurut aku sih kayak kekurangan tuh bukan hambatan untuk kita ngedapetin cita-cita atau meraih cita-cita sih Kak, kalau menurut aku ya. Dan karena Tias lah akhirnya aku punya keberanian untuk bawa lagi nih harapan-harapan baru ke anak-anak lain di kota-kota lain. Akhirnya aku nekat banget gitu, buka lagi di cabang Bandung, buka lagi di Semarang, buka lagi. Itu modal nekat itu? Modal nekat semua. Setiap kali ada penghargaan yang come with money gitu, aku pikir ini uang tuh bukan buat aku, ini pasti buat dititipin buat anak-anak itu. Akhirnya udah buka lagi di Bandung, buka lagi di ini. Terus anak-anak pada bilang, Kak gimana nanti duitnya, kan ngasih makannya nggak mudah gitu. Aku selalu bilang sama mereka, percaya aja, kalau kita berbuat baik kita nggak akan pernah kekurangan gitu. Udah, jadi buka sampai ke Aceh pun juga kita buka. Aceh? Iya, Aceh. Yang paling baru buka di mana tuh Kak? Semarang. Semarang ini paling baru? Udah 5 tahun. Mak, yang paling baru aja udah berjalan 5 tahun ya. Next, di mana Kak rencananya? Nah, rencananya ini karena kita sudah tahun ke-7, kita pengen hadir di 7 kota. Jadi kita sudah survei kota yang sangat membutuhkan saat ini tuh di Surabaya sama Medan. Surabaya dan Medan. Jadi insya Allah kita akan buka di Surabaya dan Medan, tapi sebelum itu nanti aku akan ikut Run for Charity. Jadi biasanya setiap ayo Kak Valen, bisa Kak Valen, let's go sikat. Jadi aku tuh setiap ulang tahun tanggal 23 Oktober aku selalu Run for Charity untuk either pembukaan cabang baru atau bayar sewa rumah, karena setiap tahun sewa rumahnya jatuh tempo. Oh iya, benar-benar. Jatuh tempo karena kita sewa semua rumahnya. Nah, kecuali tahun ini alhamdulillah ada 2 rumah yang sudah dibelikan sama donatur, sehingga saya memutuskan untuk bersama teman-teman yuk kita buka lagi di 2 tempat, karena 2 rumah ini sudah di take over sama ada donatur yang bayarin. Jadi kita sudah punya rumahnya. Ada rumah singgah yang pas, tetek gitu ya, jejak. Kalau misalnya saya udah nggak ada, alhamdulillah gitu, walaupun saya nanti nggak ada, Rumah Harapan akan terus ada gitu. Gokil. Gokil nih ceritanya Kak Valen nih. Aku dari tadi nangis banget. Parah, keren banget ya. Tapi anyway, let's everyone take a deep breath. Let it out. Nah, boleh kita move on ke hal-hal yang lebih menyenangkan sekarang. Walaupun tadi juga menyenangkan sih dan benar-benar menginspirasi banget. Aku mau bermain game. Aduh, sama Kak Valen, karena Kak Valen sudah bekerja keras untuk adik-adik kita. Aku ingin Kak Valen merasakan sedikit
Enjoyment, asik enjoyment. Oke, namanya name 3 things. Oke. Jadi hanya dalam waktu 10 detik, Kak Valen harus menyebutkan 3 hal. Oke. Nah, yang pertama, Oke. 3 hal yang Kak Valen syukuri hari ini. Hari ini masih bisa bernafas, bisa line dance, berat badannya turun. Itu pas tuh cuma 5 seconds. Oh gitu ya? Iya dong. Ya, Oke, kita next ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 barang yang wajib kamu bawa saat bepergian 10 detik dari sekarang. Lipstick, pensil alis, sama bando. Lipstick, pensil alis, bando. Kita lihat ya guys, boleh ya nanti ya kamera yang close up ya. Pensil alis, oke, checklist. Bando, checklist banget. Sama lipstick tadi ya. Itu 3 hal nggak boleh dibawa. Nggak boleh lupa. Karena pensil alis, kalau alis kan jendela dunia katanya. Oh siap. Terus. Jadi kalau belum digambar alisnya kan repot ya. Kesannya kayak yang baru bangun tidur. nggak kelihatan nih jendela dunia gue. Kalau bando, tapi kenapa kalau bando? Bando tuh aku lagi seneng-senengnya pakai bando, entah kenapa gitu. Karena poniku tuh selalu nutupin mata, sementara kalau lagi line dance kan agak ribet. Oke, next. Nah, kalau tadi kan kita udah nanya tentang yang 3 hal yang disyukuri. Nah, yang kali ini 3 hal yang paling tidak suka. 10 detik dari sekarang. Yang paling gak suka. Apa ya? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1 tepat. Waktunya habis. Apa ya? Aku gak suka apa ya? Gak suka panas-panasan. Gak suka panas-panasan, oke. Gak suka kalau bando ketinggalan mungkin. Iya. Gak suka kalau nggak gambar alis. Nah itu tuh yang gak disuka berarti ya. Oke, aku mau kasih pertanyaan lagi, tapi ini yang terakhir. Oke. Janji. Dalam waktu 10 detik, sebutkan 3 hal yang paling Kak Valen suka dari real food. 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, kalau ini mah gampang banget. Oke. Aku soalnya paling suka Forever Young. Forever Young. Karena itu bisa bikin auto glowing. Auto glowing. Terus habis itu baru 1, 2. Yang hitam tuh Royal Wellness. Royal Wellness. Sama yang jelly. Real food jelly. Real food jelly, aduh itu enak banget. Bener, terus kayak simple kan bawanya kemana-mana. Selipin di tas, kalau misalnya lagi iseng lagi pengen ini ngunyah-ngunyah aja. Ngunyah-ngunyah, waduh itu enak banget. Ngunyah-ngunyah tapi sehat. Sehat. Bener. Dan yang paling aku suka tuh kalau real food itu kalau misalnya ada jerawat, kayak ini aku kan ada jerawat nih. Nggak kelihatan. Cepet banget kering. Cepet banget kering. Jadi itu tadi auto glowing auto gitu. glowing. Itu yang mana lebih tuh, Kak? lembab. Oh iya, itu yang mana? Forever Young. Oh, Forever Young. Tuh guys, yang Forever Young. Oke, catat. Yang plus itu lebih bagus lagi, kolegannya lebih banyak. Tuh guys, yang plus lebih bagus. Catet menurut gue ya kan? Ya kan? Yes. Berasa nggak? Aku yang Forever Young. Iya. Yang plus aku nyobain waktu itu sekali. Oh iya. Iya, tapi aku Forever Young aku merasa sih. Iya. Yang forever. Alright, itu dia gamesnya. Thank you Kak Valen. Thank you. Nah, tapi kita sekarang balik lagi mau menanya-nanya tentang, ya otomatis tentang Kak Valen lah ya, dan juga tentang sudut pandangnya Kak Valen. Nah, kan Kak Valen ini udah melakukan semua banyak hal kebaikan ya menurut aku ya, itu bener very generous pertama and very kayak superhuman gitu loh. Really, kayak siapa coba yang kepikiran untuk bikin tentang Blood for Life yang kayak ayo ngumpulin donasi. Kan kita kan cuma mikirnya kayak oh ya udah PMI aja udah 1. Tapi tiba-tiba ada kepikiran lagi, ada yang bikin itu, terus juga ada Rumah Harapan Indonesia. Benar, RHI ya. Iya. Nah, itu kan siapa yang terpikir tentang itu? Nah, tapi pernah ada nggak yang ngeremehin niat baiknya Kak Valen dalam membantu sesama? Oh banyak. Masa? Iya, karena gini, banyak orang yang masih berpikir bahwa
apa yang berhubungan dengan uang itu kadang-kadang orang ngelakuinnya untuk kepentingan diri sendiri. Padahal mungkin dia berpikir dengan pola pikirnya dia gitu. Nah, aku selalu berpikir gini, sebaik apapun kita, orang yang udah negatif akan selalu melihat kita dengan pola pikir yang negatif. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting kita tetap positif dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kalau aku, karena aku tahu niatku, aku cuma pengen menyenangkan hati Tuhan gitu. Aku pengen nanti kalau aku pulang nanti Allah tuh bahagia gitu menyambut aku pulang gitu. Jadi aku nggak peduli mau orang lain bilang apa, selama aku melakukan ini dengan benar, aku tidak mau terganggu sama omongan orang gitu. Di Rumah Harapan Indonesia, alhamdulillah nih aku dikasih teamwork yang luar biasa bagus, terutama yang finance, karena kan yang berhubungan dengan uang ini yang paling aku takut banget. Itu crucial kan ya, sensitif soalnya. Nah kebetulan alhamdulillah kami tuh dibantu sama ada satu saudaraku sih sebenarnya, dia pensiunan dari BPKP. Auditor keuangan BPKP, 35 tahun dia melayani di BPKP, dan dia bilang sama aku pengen hidupku, sisa hidupku ini aku pengen kasih buat Allah. Jadi aku sudah berhenti, aku udah selesai dengan dunia, aku mau sisa hidupku ini aku pakai buat melayani. Boleh nggak aku ikut bergabung? Gak usah digaji, aku pengen apa yang aku bisa ini bisa bermanfaat buat Rumah Harapan Indonesia. Ya. Oh my God, itu rasanya kayak dikasih malaikat gitu yang bisa bantuin aku, karena aku takut banget loh. Aku nggak ngerti tentang keuangan kan, dan banyak sekali kemungkinan bisa, karena kita buka cabang di mana-mana, kemungkinan untuk bocor dalam tanda kutip itu kan bisa aja gitu. Benar. Tapi dengan adanya manajemen yang sangat baik sekarang ini, alhamdulillah bisa terkontrol dengan baik. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, baik itu nggak cukup. Kita harus benar dulu, karena kalau benar udah pasti baik. Kalau baik belum tentu benar gitu. Jadi itu yang kita lakukan di Rumah Harapan. Nggak peduli orang mau bilang apa, yang penting kita lakukan bagian kita dan kita lakukan yang terbaik gitu. Oke. Tapi Kak, kalau boleh tahu nih, yang ngejulitin tuh apa sih Kak, kalimat yang paling nusuk banget ke hati gitu? Itu Kak Valen dan teman-temannya, dia uang yang diterima itu dipakai buat diri sendiri, dihabisin sama teman-teman. Itu banyak banget yang ngomong gitu. Bukan banyak sih, ada beberapa. Itu biasanya datangnya karena orang yang melihat mungkin ya, ih kok duitnya banyak gitu. Duit yang masuk banyak, dikemanain aja gitu. Orang mikirnya begitu kan. Padahal kan pengeluaran makan, pampers, iya, semuanya. Terus baju mungkin juga kan semua. Kan bahkan kalau anak-anak yang datang, jadi kalau ada anak-anak yang datang bajunya compang-camping dan sebagainya, kita kebetulan membuka pintu untuk donasi baju-baju layak pakai, bukan baju bekas saja ya. Baju layak pakai, lalu kita bersihin, kita rapihin, kita klasifikasi berdasarkan umur. Jadi kita masukin ke dalam lemari, kalau ada anak datang umur 3 tahun, kita ambilin yang 3 tahun, langsung kasih paketannya gitu. Menurut aku ya, apalagi kan orang-orang sekarang juga banyak yang sekarang kan, maaf nih agak nyelempeng sedikit, tapi kan banyak zamannya sekarang tuh reusable, ya kan? Dimana kayak sebenarnya pakaian itu tuh juga bagian dari polusi, sampah polusi gitu ya. Bener. Jadi buat mungkin teman-teman Real Food Fam di sini yang misalnya punya anak, terus anaknya udah gede, terus misalnya mau dikasih ke keluarga, tapi keluarga misalnya nggak ada yang mau gitu, kan biasanya suka gitu kan, muter-muter di keluarga. Bener. Nah tapi misalnya nggak ada yang mau, mungkin bisa salurin juga ya. Rumah Harapan Indonesia. Itu ada di kota-kota, ada banyak. Jadi mungkin kalau kalian nonton yang ada tadi di Bali, bisa. Di Bali, di Bandung, Semarang, Makassar, sama Jakarta. Nah itu 5 itu dulu, nanti coming soon. Medan dan Surabaya coming soon. Tapi doain ya. Amin, bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan mah pokoknya kalau misalnya jalan baik pasti ada aja jalannya mah. Niat baik mah pasti dibukain jalan mah yang bener. Saya yakin banget tentang itu sih. Tapi berbicara soal bulan Ramadan. Nah, kira-kira ada tradisi Ramadan nggak sih di Rumah Harapan Rumah Harapan Indonesia? Iya.
Ya kalau di tradisi kami di Rumah Harapan Indonesia tuh anak-anak setiap pagi kan biasanya sahur dulu bareng-bareng, terus mereka ke rumah sakit, jam 5, jam 6 udah ke rumah sakit. Nah ibu-ibunya pulang dari rumah sakit itu biasanya jam 1, jam 2 gitu, habis itu pada masak buka puasa bersama, itu benar-benar kekeluarganya luar biasa. Nah terkadang juga kita membuka kesempatan buat kakak-kakak di luar sana kalau mau buka puasa bersama dengan adik-adik di Rumah Harapan Indonesia tuh boleh banget bisa gitu. Tuh, guys. Atau misalnya mau sekedar mengirim makanan gitu? buat buka puasa boleh banget that's nice. gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan berkah yang seperti ini ya, bulan Ramadan ini, dan bisa berbagi lewat donor darah. Karena Kak di bulan Ramadan ini menjelang Lebaran, 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu sesudah Lebaran itu paceklik darah. Paceklik darah? Iya, jadi PMI kekurangan darah. Karena yang butuh darah kan banyak, yang donor darah sedikit. Karena pertama takut pingsan. Karena kan lagi puasa, ya kan? Bener. Atau takut kalau donor darahnya membatalkan puasa. Karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa kalau ada darah yang keluar dari tubuh artinya itu membatalkan puasa. Padahal fatwa MUI sebenarnya udah jelas-jelas menyatakan bahwa donor darah di bulan puasa itu justru tidak membatalkan puasa, malah membawa pahala buat kita. Benar. Tapi kan tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing, ke keyakinan masing-masing. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bisa untuk berdonor, itu sebaiknya mendonorkan darah. Karena aku kasih ilustrasi gini deh, satu anak kanker ya. Satu anak kanker itu kalau ditransfusi biasanya butuh 10 kantong trombosit. Kadang-kadang butuhnya nggak cuma 1 hari, kadang sampai 3 hari baru bisa kembali normal ininya. Nah kalau kayak gitu kan berarti butuh banyak banget orang untuk mau mendonorkan darahnya kan? Iya, benar. Jadi butuh banyak banget. Nah itu yang sebenarnya disediakan Allah gratis dalam tubuh kita. Kalau kita berbagi, kita nggak hanya berbagi darah, tapi kita berbagi nyawa dengan orang lain. Iya lagi guys. Lebih banyak daripada kalau kita cuman berbagi nasi, nasi. Aku tidak mengecilkan berbagi nasi dan sebagainya ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita berbagi makanan misalnya, makanan dia habis makan, besok dia lapar lagi, sebentar dia udah lapar lagi. Kalau kita berbagi pakaian gitu, pakaiannya dia pakai nanti udah kekecilan, udah kekecilan dan sebagainya, udah bisa, gitu. Tapi kalau kita berbagi darah, kita berbagi nyawa dia bisa panjang hidupnya. Dan itu berarti harapan baru buat keluarganya, buat dia, senyum buat semua orang-orang yang dia sayang, kan gitu. Bener-bener, jadi kayak memberikan dampak positifnya tuh lebih banyak lagi gitu. Dan tadi 1 kantung itu dari 1 pendonor? Iya, 1 kantong itu dari 1 pendonor. Dan 1 hari bisa habis 10 kantong? Iya, kalau trombosit aja ya. Jadi kalau beda-beda lagi ya, banyak ini ya. Bayangin coba. Dan itu kalau di RHI itu, maaf, kalau anak yang dengan penyakit kanker ada banyak banget. Jadi di Rumah Harapan Indonesia penyakit terbanyak itu adalah leukemia. Leukemia kan penyakit kanker darah. Terus ada kanker mata. Kanker mata. Jadi ada beberapa anak yang dia datang dengan kondisi matanya udah di luar gini. Jadi harus diangkat gitu. Kadang ada yang nggak selamat karena udah terlalu menyebar sampai ke gitu, otak. Maksudnya. Terus penyakit yang banyak juga jantung. Jantung itu dari Aceh biasanya paling banyak. Terus ada lagi yang datang dengan kondisi tidak punya anus dan tidak punya lubang kencing. Iya, jadi di sini dilubangin untuk kotoran, di sini dilubangin untuk pipis. Itu banyak banget anak-anak yang gitu. Mostly mereka berasal dari keluarga sangat miskin yang orang tuanya itu ketika hamil kurang gizi. Jadi anaknya terlahir cacat. Ada yang datang terlahir jari-jarinya nggak ada, matanya nggak ada, semua mukanya rata kayak gitu. Ya sedih banget. Jadi itu butuh operasi sampai lebih dari 30 kali. Anaknya kemarin dicoba operasi matanya karena
setelah dicek ternyata di dalamnya tuh yang sebelah ini udah nggak ada bola matanya, tapi yang sebelah sini masih ada bola mata. Jadi akhirnya dicoba dioperasi, dioperasi baru dibelek sedikit, ketutup lagi. Jadi kulitnya kan, tubuh kita ini kan kalau menganggap itu sebagai luka, dia mencoba untuk regenerasi lagi, nutup lagi, jadi nggak bisa. Ternyata ada yang, ya maksudnya nggak semuanya berjalan mulus, tapi ya RHI kan, RHI dan juga Kak Valen mencoba sebisa mungkin gitu ya, untuk menolong gitu. Iya, kita melakukan yang terbaik, ya sisanya kita kembalikan sama yang di atas, karena kan biar bagaimanapun ya semua dari atas. Dari atas ya, berkehendaknya apa ya itulah jalannya gitu. Tapi menurut Kak Valen tadi, hal tersederhana yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk teman-teman Real Food Fam gitu, yang bisa dilakukan dan bisa bermanfaat bagi orang lain, apa? Kalau menurut aku, buka mata, lihat sekeliling, karena kadang-kadang orang yang membutuhkan tuh dihadirkan di sekeliling kita untuk kita bantu, bukan untuk kita bantu sebetulnya, tapi untuk bikin hidup kita ini berharga. Karena kan kita ini hidup, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gimana kita bisa bermanfaat kalau orang yang butuh nggak ada di sekeliling kita? Mereka dihadirkan di sekeliling kita, tapi kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat karena kita sibuk melihat kebutuhan kita dulu. Duh, gue masih butuh ini, masih butuh ini, masih butuh kurang ini, kurang ini. Jadi kita nggak bisa ngelihat, padahal sebenarnya orang tuh yang membutuhkan sedang dihadirkan di hadapan kita supaya kita bisa berarti buat orang lain, hidup kita lebih mulia lagi, bisa naik kelas gitu. Masa kita kelas 1 terus? Iya kan? Oh my God. Jadi langkah awal kalau ada yang mau membantu adalah coba donor darah dulu di Blood for Life. Jadi kalaupun kalian merasa, duh gue emang kekurangan lagi, kayak gue nggak bisa ngasih dalam bentuk materi, it's okay. Kayak maksudnya kita kan udah dikasih cara gratis ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada darah di sini, dan kalau kalian berhasil, kalau kalian berhasil udah dicek semua segala macem, kalian langsung donorin aja darah kalian ya kan? Gratis lagi ya ngedonor. Iya, dan sekantong darah kita itu bisa menyelamatkan 3 nyawa sekaligus. Guys, 1 kantong aja guys. Tuh. 1 kantong bisa menyelamatkan 3 nyawa, plus selama 1 tahun kita bisa mendonor selama 6 kali. Jadi kebayang nggak, dalam 1 tahun 6 kali 3 kita bisa nyelamatin 18 nyawa. Iya, subhanallah. Sepanjang perjalanan hidup kita ada 18 orang yang mendoakan kita. Oh, amin. Tapi ketentuannya apa aja tuh? Kayak aku dulu udah pernah mau, tapi aku katanya ada darah rendah atau apalah, aku nggak tahu HB-nya atau apa tadi habis cerita. Tapi aku lupa ya, tapi pokoknya aku nggak bisa. Jadi pertama berat badannya 45. Terus HB itu hemoglobinnya itu 12,5. 12,5 HB-nya. Terus tekanan darahnya nggak boleh di bawah 100/70 dan tidak boleh lebih tinggi dari 160/100. Ya, cuman itu sih sebenarnya. Udah cuma 3 itu aja. 4. Udah. Sama sehat jasmani dan rohani. Sedap. Jasmani dan rohani, mantap. yang paling penting niat sih sebenarnya. Niatnya ya. Kalau kita udah niat ya, insya Allah udah dicatat sama Yang Maha Kuasa kan. Kita udah niat, kalaupun nanti sampai di PMI ternyata HB-nya rendah atau ternyata tensinya rendah, ketinggian atau kayak gitu tuh, ya yang penting udah niat dulu. Itu udah tercatat. Sama satu lagi, kalau HB kita bagus, itu kan berarti pola hidup kita udah benar. Berarti kita selama ini tidak menzolimi diri sendiri gitu. Kalau HB-nya rendah, itu berarti pola hidupnya nggak benar. Mungkin saja dia menzolimi dirinya sendiri. Kurang minum air putih, kurang tidur, kurang makan sayur. Nah, itu. Oh my God, kerja mulu sih. Kerja mulu, cari duit mulu sih. Tapi kan itu HB kan berarti bisa dirubah ya? Atau mungkin kalian yang pingin banget dan mungkin HB-nya kenapa-kenapa bisa cek dulu mungkin ke ahli gizi. Cek dulu ke ahli gizi, terus mungkin habis itu ke dokter lagi bisa atau enggak. Nanti habis itu
just we'll see after that. Langsung ke PMI aja udah. Oh, itu udah paling benar. Itu udah paling benar. Dicek di situ kok. Langsung cek semuanya. Dicek semua di situ. Ah, ya udah, nggak usah ribet-ribet, guys. Jadi sebenarnya ya donor darah itu fungsinya juga bisa kayak kita jadi medical check up gratis. Iya. Kan nggak bayar, udah dicek tensi, HB, segala macam dicek. Iya. Dan yang aku dengar pokoknya tuh ya kalau kita mendonorkan darah, kita tuh malah kita gain health benefit lain gitu, banyak, gitu katanya banyak ya. Banget, karena regenerasi sel-sel darah kita. Iya, kayak semacam kayak gitu, iya benar. Terus jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semuanya dapat darah muda. Darah muda, darahnya para pendonor. Well, anyway. Iya kan? Jadi jantung, regeneration. Jadi sel-sel tubuhnya itu meregenerasi dengan sempurna juga karena sel-sel darahnya baru. Itu dia guys, semoga dari obrolan kita hari ini ada poin-poin yang bisa kalian dapatkan. So well, thank you so much Kakak Valencia Mika Randa. Tepuk tangannya dong guys. Thank you. Anyway, kalau misalnya ada teman-teman Real Food Fam yang mau kepo-kepoin RHI atau Blood for Life, kemana nih Kak? Boleh banget. Jadi teman-teman Real Food Fam kalau mau tahu lebih banyak detail tentang Rumah Harapan Indonesia, bisa cek di Instagram di @rumahharapanindonesia. Lalu kalau Blood for Life @blood4 live id. live.id. Itu dia, langsung aja kepoin, scroll, terus semoga hatimu tergugah di bulan Ramadan ini guys. Amin. Thank you so much Kak. Thank you so much Yuki. Dan pastinya untuk Real Food Fam, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Real Food @fitwithrealfoodid. Nah, buat YouTube-nya Real Food Indonesia, dan pastinya jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Sekali gitu, sampai ketemu di Realcast Ramadan bersama 12 Agents of Kindness lainnya. So, aku Yuki Kato. Aku Valencia. We're signing out. Bye.